Seorang reporter Kanada yang berbasis di Taiwan mengatakan pekerja migran di Taiwan telah dieksploitasi dan diperlakukan sebagai kambing hitam karena penyebaran COVID-19. Bagaimana menurut Anda, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Update penyebaran COVID-19 hari ini di Taiwan, tanggal 3 Juli 2021 ada penambahan sebanyak 80 kasus ya, di mana 76 itu merupakan kasus lokal dan 4 lainnya merupakan kasus impor. Sementara kasus COVID-19 di Indonesia hari ini benar-benar pecah rekor. Ini merupakan rekor tertinggi dari minggu-minggu terakhir ini ya. Hari ini 3 Juli 2021 ada penambahan 27.913 kasus baru yang dikonfirmasi di Indonesia. Sementara yang sembuh ada penambahan sebanyak 13.282 orang dan 493 orang lainnya meninggal dunia. Ya, penambahan kasus di Indonesia sangat tinggi banget dan ini sangat mengkhawatirkan. Semoga saja segera pulih kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Dilansir dari suara BMI.com, pekerja migran di Taiwan telah dieksploitasi ya dan diperlakukan sebagai kambing hitam karena menyebarkan COVID-19, klaim seorang reporter Kanada yang berbasis di Taiwan. Pada awal Juni, infeksi klaster di Kabupaten Miaoli sebanyak 202 kasus dari 249 kasus yang dikonfirmasi terjadi di antara pekerja migran di pabrik-pabrik teknologi. Penduduk setempat menuduh pekerja berkeliaran dan menyebarkan virus corona meskipun ada perintah tinggal di rumah atau level 3. Pada tanggal 7 Juni, pemerintah daerah mengumumkan lockdown untuk semua pekerja migran di daerah tersebut dengan 22.952 orang dikurung dan hanya diperbolehkan pulang pergi untuk bekerja. Tindakan itu pun juga sempat diprotes oleh kelompok hak asasi manusia setempat. Teman-teman pasti masih ingat ya waktu itu, waktu masih panas-panasnya COVID di sebuah pabrik elektro di Miaoli, itu semua pekerja migran tidak diperbolehkan keluar, bahkan untuk membeli keperluan sehari-hari pun tidak diizinkan untuk keluar. Dan jika melanggar, polisi ataupun petugas itu segera ya langsung mengeluarkan surat denda. Dalam podcast Apple berjudul Action Excuse pada tanggal 24 Juni, Joy Henley, seorang penulis dan penyanyi yang telah tinggal di Taiwan selama 16 tahun, berbagi pandangannya tentang dilema yang dihadapi oleh pekerja migran di Taiwan. Henley mengatakan bahwa perlakuan buruk terhadap para pekerja migran inilah pada awalnya yang menyebabkan infeksi kluster. Banyak orang terpaksa tinggal di asrama yang sangat penuh sesak dengan ranjang sempit, pembatasan, dan jam malam. Akibatnya, satu orang di dalam kamar terkena kemudian menyebar ke seluruh ruangan, kata Henley. Dia menambahkan pekerja migran dieksploitasi dengan bekerja berjam-jam dengan upah rendah dengan sedikit kebebasan dan perlindungan selama pandemi. Meski begitu, mereka berubah menjadi kambing hitam ketika orang Taiwan mencari seseorang untuk disalahkan atas wabah tersebut. Dibandingkan dengan rekan kerja lokal, mereka diperlakukan tidak adil dan menyalahkan pekerja migran adalah tindakan penyalahgunaan. Dia mengatakan bahwa pekerja migran kerah biru adalah minoritas yang rentan di Taiwan dan diperlakukan berbeda dengan kerah putih sehingga lebih banyak menghargai profesional pekerja asing asal barat. Ada rasisme di Taiwan. Dia menambahkan bahwa pekerja migran di industri kesejahteraan sosial dan pembantu rumah tangga diabaikan dan rentan. Hingga 99% pengasuh dan pekerja rumah tangga adalah perempuan dan tinggal bersama majikan mereka. Ya, memang ya guys bahwa PRT itu bekerja tanpa mengenal waktu.
Henley telah berfokus pada penderitaan pekerja migran sebagai jurnalis dari tahun 2015. Dia baru-baru ini menulis sebuah buku tentang nelayan migran berjudul Migrante. Dia membandingkan perlakuan terhadap pekerja migran di Kabupaten Miaoli, Taiwan dengan apa yang terjadi di Singapura tahun lalu. Dia mengatakan kedua negara memiliki sikap negatif terhadap pekerja migran dan berusaha untuk menjauhkan mereka dari masyarakat. Ini memang benar teman-teman, waktu itu tahun lalu di Singapura waktu ada kluster penyebaran COVID-19 di kalangan pekerja migran, itu emang pekerja migran ini tinggalnya di satu asrama yang berdesak-desakan. Jadi emang fasilitas asrama yang tidak memadai untuk pekerja migran. Karena tempat tinggal atau mes yang tidak memadai, tinggal berdesak-desakan, maka penyebaran COVID cepat banget, satu kena satu asrama atau satu mes itu kena semua. Dia menyerukan perbaikan dalam perlakuan terhadap minoritas migran karena ini dapat membantu dan berbuat lebih baik dalam krisis. Alhamdulillah masih selalu ada ya yang peduli dengan pekerja migran yang berada di Taiwan. Terima kasih untuk Joy Henley ya, sudah peduli dan perhatian terhadap pekerja migran yang ada di Taiwan. Semoga pemerintah Taiwan bisa memperlakukan pekerja migran yang ada di Taiwan itu lebih baik lagi. Amin. Menurut Kementerian Tenaga Kerja pada bulan Mei lalu terdapat 711.015 pekerja migran di Taiwan. 467.763 diantaranya bekerja di industri. Sementara 243.252 orang adalah pengasuh dan pekerja rumah tangga. Sekitar 71% berasal dari Indonesia dan Vietnam, sekitar 21% dari Filipina dan 8% dari Thailand. Semangat ya untuk teman-teman PMI yang ada di Taiwan. Walaupun saat ini Taiwan masih level 3 ya pandemi COVID-19, cuma harus tetap semangat ya. Mari kita jaga nama baik Indonesia, nama baik negeri kita di masa pandemi ini. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa ya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga COVID-19 baik itu di Taiwan, di Indonesia ataupun di belahan dunia ini segera berakhir ya, segera lenyap dari muka bumi ini sehingga segala sesuatunya bisa berjalan normal kembali seperti sedia kala, seperti sebelum adanya pandemi. Amin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.